Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi kesempatan sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya ini, Adi Petani memberikan sedikit di sini faktor dari sebabnya banyak bunga jantan yang timbul seperti ini itu gampang kali guys. Karena menurut Adi Petani ya, faktor ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelapa sawit, pembuahan kelapa sawit, proses nutrisi kelapa sawit, itu sangat berpengaruh terhadap kelapa sawit tersebut. Jadi kalau faktor itu, kekurangan tersebut, itu akan menyebabkan menurunnya drastisnya hasil produksi kita dalam per tahunnya. Itulah penyebabnya guys. Apa faktornya? Yang pertama adalah faktor itu kekurangan air guys. Kita udah tahu semuanya ya sahabat-sahabat, bahwasanya kelapa sawit itu sangat banyak membutuhkan air ya. Kenapa banyak membutuhkan air? Itu untuk proses pengolahan makanan, nutrisi, fotosintesis, dan metabolisme yang lainnya untuk diserap oleh kelapa sawit akan berbentuk buah nanti. Tapi sekarang ini gimana kalau di musim kemarau ya guys? Jadi makanya banyak yang sawit, baik itu yang unggul, baik itu yang cabutan, baik itu yang abal-abal, itu kebanyakan yang seperti ini di musim kemarau guys. Jadi buahnya trek kata orang kan, trek. Nah itu bukan disalahkan ke musim kemaraunya guys. Bukan disalahkan apa? Karena sawit itu kekurangan kadar air, kekurangan penyerapan air. Jadi bagi yang mempunyai itu dekat sungai ya kan, dekat ada rawa, ada air, itu biasanya sawitnya bagus guys. Kalau pupuknya cukup bagus gitu kan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jangan kita berharap kalau sumber air untuk kelapa sawit ini tidak mencukupi, itu hasil tingkat produksinya akan tinggi, itu tidak akan bisa diharapkan. Kenapa? Karena air ini segalanya, sumber kehidupan. Baik kita, baik tumbuh-tumbuhan, dan baik yang hewan lainnya adalah sumber kehidupan. Air itu adalah sumber dari kehidupan. Tidak bisa kita mungkiri. Tanpa ada air, maka itu tidak akan bisa berproses. Nah, contoh kita, tanpa minum, makan aja, pasti mati kita, keselak ya kan? Tercekik atau segala macam. Dan tumbuhan seperti itu juga, dia tidak akan bisa menyerap nutrisi atau pupuk yang kita pupukkan, itu tidak bisa diserap karena kekurangan kadar air. Itulah sebabnya guys. Jadi gimana cara untuk mengatasi tersebut agar sawit kita itu tidak terlalu trek, tidak terlalu banyak timbul bunga jantan tersebut? Ada caranya sahabat-sahabat petani. Caranya yang pertama ialah kita harus mengaktifkan, yaitu menghidupkan gulma. Nah, menghidupkan gulma yang ada di gawang mati atau letter U, bukan maksudnya bertujuan di piringan ya. Mengaktifkan gulma yang ada di gawang mati, kita hidupkan. Jangan kita lakukan penyemprotan. Maka yang harus dianjurkan ketika itu adalah, ketika musim kemarau itu adalah untuk menggunakan penebasan atau menggunakan mesin potong rumput. Jangan menggunakan herbisida, karena herbisida itu menyebabkan tanah itu tandus dan gersang. Jadi apabila tanah tandus dan gersang, itu akan berdampak pada proses pembuahan kelapa sawit, berdampak pada pertumbuhan kelapa sawit. Jadi gitu sahabat. Tapi kalau ya tanahnya ya baru ditetes hujan, belum lama, tapi kalau sempat kemaraunya udah 3 bulan, 4 bulan, itu jangan berharap lagi guys. Tapi kalau kemaraunya cuma 1 bulan, masih bisa lah, nggak apa-apa lakukan penyemprotan itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, di situ kita harus memahami siklus iklim. Jangan kita berpatok mendengarkan cerita orang, tapi pikirlah dengan secara cerdas, bahwasanya kita kan dikasih otak, pola pikir kita harus kita gunakan. Makanya setiap hari kita lihat siklus dari kelapa sawit kita ini dan bentuk kondisi sawit kita ini. Jadi kita bisa memahami ini penyebabnya, ini penyebabnya. Padahal kita udah melakukan pemupukan sesuai dengan standar kata orang gitu kan. Kita udah melakukan perawatan yang sesuai standar kata orang. Jadi apa penyebabnya? Bukan disalahkan bibitnya guys.
Tapi yang disalahkan karena kebutuhan air atau pasok air itu tidak mencukupi. Apalagi di lahan berbukit guys, di lahan berpasir, lahan berbukit, itu tidak pernah menyimpan kadar air guys. Di lahan pasir itu apabila hujan dah serap terus turun ke bawah. Sedangkan di lahan berbukit gitu juga, dia airnya susah guys. Beda dengan lahan yang dataran rendah, dia apabila kena hujan, dia tergenang air, tapi cepat keringnya. Itu yang lebih bagus guys. Nah, jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, makanya ketika kita mau berkebun kelapa sawit, mau memilih kebun, itu pilih dulu lahannya, dilihat dulu lahannya. Biarpun harga lahan itu mahal, tapi lihat dulu kondisi lahannya. Jangan kita ngasal-ngasal beli lahan, nanti kita gagal dalam penanaman kelapa sawit tersebut. Tapi kalau untuk usaha lain selain kelapa sawit, itu nggak apa-apa guys. Kelapa sawit ini sangat membutuhkan kadar air yang banyak ya. Apalagi kalau sawit ini kita tanam dekat di tepi sungai, dekat dengan tepi parit, itu subur guys. Kalau kita rawat dengan betul-betul dan paham cara melakukan perawatannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Salam Planter Indonesia, salam buat petani pemula. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, komen. Oke, salam sukses buat petani semuanya.